Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan kode simpan anggota dengan mencoba memanfaatkan beberapa cara yang menggunakan non-SQL. Oke. Jadi kita memanfaatkan ini. Jadi langsung dari query-nya, di mana kita sudah melakukan penampilan list pada query anggota dengan cara klik kanan pada Z-query, field editor, setelah itu klik kanan add all field, maka tampil di sini. Kembali ke form anggota. Bagaimana coding simpannya? Oke. Maka coding simpannya kita langsung lanjutkan di validasi coding simpan anggota. Kita berikan else. Begin. Letaknya di data modul, maka ketikkan my data modul query anggota append. Oke, kita tambahkan. Setelah itu my data modul query. Oke, ini kelihatan ya. Query anggota kode anggota. Oke, seperti itu. S string. Jadi kenapa kok bisa langsung ada query anggota kode anggota di sini? Karena kita sudah melakukan add all field pada bagian query anggota di Z-query-nya. Jadi muncul. Oke. Sebagai string didapatkan dari edit kode titik text. Oke. Setelah itu my data model query anggota nama string didapatkan dari edit nama titik text. My data model query pekerjaan string didapatkan dari edit pekerjaan titik text. My data model query alamat seperti ini, string didapatkan dari edit alamat titik text. My data model, oke, query telepon, oke, query anggota telepon, string didapatkan dari edit telepon titik text. Jika sudah semuanya dari anggota sampai telepon, baru my data model query anggota post. Oke. Karena query anggota ini letaknya di data modul, nama unitnya modul, maka kita wajib menyertakan my data modul di pertama. Apabila dirasa coding yang kita buat ini terasa panjang, maka kita potong bagian data modul dengan perintah with. Ya, dengan perintah with my data modul do begin end. Oke, kita cut, kita letakkan di sini. Baru ini kita delete. Oke, kita delete seperti ini.
Oke, artinya kita berikan awalan dengan with my data module, maka semua komponen-komponen setelah data modulnya langsung bisa dipanggil dengan nama komponennya itu sendiri. Oke, kita berikan pesan message dialog, data berhasil disimpan. Empty information. Oke, empty information. Setelah itu buttonnya adalah OK. Seperti ini. Saya simpan dan kita lakukan. Run dan kita cek. Misalkan K001 namanya adalah seperti ini. Misalkan oke. Dan klik simpan. Oke. Kita cek di sini. Di tabel anggota yang kita lakukan penyimpanan data di Delphi dan sekarang masuk di tabel anggota. Oke, itu merupakan cara kode simpan secara cepat ya. Tidak mungkin keliru nama-nama fieldnya, langsung kita tambahkan field list editor di set query-nya. Oke, kita akan mencoba mematikan yang kita pakai ini ya. Ada berapa cara kita? Oke, kita cek. Yang pertama, query anggota tetap ya, append. Oke. Terus query anggota titik. Oke. Field by name. Baru kita ketikkan kode anggota seperti ini. S string. Nah, ini sama ya. Seperti ini. Edit kode titik teks. Oke. Ini cara pertama menggunakan nama fieldnya yang ada di tabel MySQL. Nah, ini sama saja. Dia akan berhasil tersimpan. Tetapi nanti kita wajib tahu secara detail nama field yang ada tabelnya. Jadi kalau salah, maka akan error coding simpannya. Oke, kita cek simpan. Kita copy paste ya. Sebanyak yang diperlukan. Ini nama. Berarti ini edit nama. Ini adalah pekerjaan. Oke, ini berarti adalah edit pekerjaan. Seperti itu. Setelah itu ini adalah alamat. Kita simpan. Ini adalah alamat. Terus telepon. Ini adalah edit telepon. Oke. Jangan lupa kita berikan query anggota. Kita kirimkan post untuk menyimpan ke tabel. Oke, kita lakukan simpan. Ntar ada sesuatu yang error masih. Oke, apa ini? Kita cek. Oke, when could not create output file. Oke, kenapa kok nggak bisa dibuatkan? Oke, karena sudah ada. Oke, kita run lagi. Oke, kita menggunakan field by name ya. K002. Oke, namanya misalkan
Wajah. Oke, kita klik simpan. Oke, berhasil. Kita cek di sini. Kita reload karena kita belum menampilkan KTP Grid. Oke, berhasil ya. Jadi dengan cara saya close. Dengan cara menggunakan field by name, kita sudah bisa menggunakan coding simpan. Coding simpan maupun ubah ya. Oke. Ini kita menggunakan field by name yang pertama. Bagaimana kita menggunakan yang kedua? Itu kita coba memanfaatkan gini dia. Kita coba memanfaatkan urutan pada fieldnya. Oke, kita coba hapus yang ini ya. Urutannya kita pakai yaitu field. Oke. Terus field. Oke, urutannya ke 0. String. Oke, seperti itu. Jadi ada fieldnya, terus ada field lagi, propertinya 1. Berarti 0 ini adalah kode yang di MySQL. Kalau kita cek ya, di struktur ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dimulai dari 0. Oke. Fields. Oke. Ini kebanyakan ya. Oke, langsung seperti ini. Oke. Jadi saya copy saja ya. Dan saya paste 0, 1, 2, 3. Dan ini 4. Oke. Jadi listnya kita menggunakan urutan di tabel MySQL 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini wajib tahu urutan yang ada di tabel MySQL. Karena jika salah menempatkan kode-kode ini, urutannya ini, maka salah juga data yang akan tersimpan di dalam tabelnya. Oke, misalkan ininya berubah, urutannya misalkan nama di nomor 3, maka juga akan mempengaruhi kode simpan ataupun ubah yang ada di Delphi-nya. Oke, seperti itu. Kita coba lakukan simpan data lagi. K003. Oke. Oke. Klik simpan. Oke, berhasil tersimpan ya. Cara kode ketiganya. Kita cek di tabel anggota. Oke. Berhasil ya. Tersimpan. Dan yang terakhir bagaimana kode menggunakan field values. Oke, yang pertama langsung field values. Nah, ini langsung dijadikan varian ya. Seperti ini. Kode anggota. Oke. Nggak perlu ada string atau apa, langsung seperti ini. Ini saya copy lagi. Saya paste sebanyak fieldnya.
Oke, berarti ini adalah nama, ini adalah pekerjaan, ini adalah alamat, ini adalah telepon. Jadi menggunakan field values ini kita langsung memakai nama fieldnya yang ada di tabel dan tidak menyertakan dia sebagai string, as integer atau yang sesuai dengan tipe data yang ada di MySQL-nya. Jadi langsung seperti ini, field values. Oke, kalau kita cek ya, field values, oke. Nah, jadi keluarannya varian. Jadi dianggapnya semuanya varian, tipe data varian. Mau integer kah, string kah, date kah. Seperti itu. Oke, kita cek ke 0004. Misalkan, oke, oke, klik simpan. Oke, berhasil juga ya. Jadi ini menggunakan field values. Kita cek di tabelnya. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah mempraktekkan ya. Yang ini field by name, urutan tabelnya, varian, dan list daripada fieldnya. Karena kita tidak menggunakan SQL-nya ya. Oke, jadi saran saya, menurut saya pribadi lebih aman yang ini. Karena kita langsung tahu posisi daripada atau nama daripada fieldnya. Kalau hanya menggunakan field by name dan varian, itu apabila salah mengetik nama fieldnya maka error. Kalau field listnya digunakan urutan daripada field yang ada di tabel, kalau salah posisinya maka informasi yang tersimpan juga salah. Oke, jadi bisa menggunakan yang apa terserah daripada kalian pribadi masing-masing. Oke, seperti itu. Di kode simpan ini masih terdapat belum sempurna ya, masih terdapat kesalahan. Ini akan saya hapus ya. Sorry, saya akan hapus ini. Terus ini akan saya nyalakan lagi ya. Oke, ini akan saya nyalakan lagi. Jadi kode ini masih belum sempurna, kode simpan ini. Kenapa? Karena pada saat saya mengetikkan kode yang sama, primary key yang sama, dengan nama yang berbeda atau isi berbeda, dia akan ada perintah duplicate entry key. Oke, yang dihandle oleh DLP controllernya. Bagaimana agar kita paham nanti bahwa kode yang diketikkan oleh user ini juga ada pada tabelnya dan diinformasikan melalui kode kita. Berarti kita tambahkan. Jadi kodenya itu setelah validasi inputan kosong, alangkah baiknya di sini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di situ. Oke, kita tambahkan if lagi ya, tambahkan else lagi. If my data module query anggota locate jika posisinya di kode anggota, jadi primary key-nya ya, itu sama dengan edit kode, tulisannya sama. Jadi mengecek ya di lokasi tabelnya, sesuai dengan primary key-nya ada data primary yang sudah terdaftar atau tersimpan, maka ini else ya. Maka diberikan pesan
bunyi bip dulu, terus message dialog, kode anggota sudah terdaftar. Nah, seperti itu. Kita berikan MT information, MB oke. Oke, seperti ini. Baru kita tampilkan datanya supaya paham. Oh, ini loh datanya yang ada dalam sistem yang sudah tersimpan. Oke, seperti itu kita tampilkan ke inputannya. My data module, query nama string, edit pekerjaan, my data module, query pekerjaan, string. Terus edit alamat, titik teks. Oh, ini kurang titik. 2, my data module, query alamat, string, edit telepon, titik teks, titik 2 sama dengan my data module, query anggota, oke, anggota telepon, string. Oke. Jadi, apabila query anggota pada primary key kode anggota sudah ada tersimpan, maka muncul pesan kode anggota sudah terdaftar dan menampilkan datanya yang ada di tabel ke sistem, ke aplikasi. Sehingga user itu paham field atau record yang diinputkan sudah ada. Jikalau tidak ada, maka langsung tersimpan. Else langsung di-append, di-post ke tabelnya. Kita cek. Kita coba menambahkan K0001 karena sudah ada. Kita coba memberikan nama Anita. Misalkan mahasiswa Banjarmasin. Oke, kita klik simpan. Maka di-handle oleh kode kita, kode anggota sudah terdaftar. Nah, ini dia namanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.